Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa BTV, kita sekarang ini berada dalam sebuah terowongan yang satu-satunya di dunia ini. Ini namanya terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan katedral. Sayang sekali Bapak Ibu kalau mendengarkan di sini ada suara merdu sekali dari arah Masjid Istiqlal. Kita mendengarkan buat suara-suara beduk yang sangat halus, tapi dari arah katedral kita mendengarkan bunyi lonceng juga yang sangat halus. Di pertengahan ini, di titik nol ini, dua-duanya itu kita kedengaran di situ ya. Nah, ini indah sekali, persis seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Betapa perlunya kita melakukan toleransi, tasamuh satu sama lain. Apa itu tasamuh? Bahasa kerennya adalah toleransi. Toleransi itu berbeda dengan koeksistensi. Koeksistensi, Anda hidup di sana, kami hidup di sini, you hidup di sana, jangan saling mengganggu, oke. Itu baru koeksistensi, sama-sama eksis ya kan. Tapi kalau toleransi, Anda hidup di sana, kami hidup di sini, you hidup di situ, bukan hanya tidak saling mengganggu, tapi harus diikat oleh tali cinta satu sama lain. Tali cintanya apa? Kita sama-sama anak cucu Adam kan, ukhuwah basyariyah. Kita sama-sama warga negara Indonesia kan, ukhuwah wataniyah. Kita sama-sama pernah dijajah oleh Belanda dengan penuh penderitaan kan, ukhuwah tarikhiyah, persaudaraan, persamaan historis. Nah inilah nanti akan menjadi melting pot, perekat antara kita satu sama lain. Maka itu kami di Kementerian Agama betul-betul kami mengembangkan toleransi sejati. Toleransi sejati itu bukan sekedar koeksistensi, tapi ada ikatan solidaritas humanity, kemanusiaan yang mengikat kita satu sama lain. Humanity is only one, there is no colors ya kan. Kemanusiaan itu hanya satu, sebetulnya nggak ada warnanya. Jadi kalau kita cubit diri kita, seperti sakitnya juga kalau kita cubit orang lain kan. Jadi sesuatu yang sangat basic yang kita miliki, mari kita satukan itu. Jadi jangan saling mengganggu. Mayoritas minoritas itu sama aja. Kata Quran, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa sama melenyapkan semua nyawa yang lain. Barang siapa menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa lain-lain. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Itu ada ayatnya itu kan. Jadi jangan kita mengedepankan aspek kebencian. Maka itu kami juga di Kementerian Agama mengembangkan kurikulum cinta. Apa yang dimaksud kurikulum cinta? Jangan mengajarkan agama dengan penuh kebencian antara satu sama lain. Siapapun yang akan mengajarkan agama, kedepankan cinta antara satu sama lain. Bisa kita berbeda agama, tetapi bisa saling mencintai satu sama lain. Apa jadinya kalau kita mendoktrinkan perbedaan dan kebencian satu sama lain? Anak kita kalau nanti besar, gampang disulut oleh api konflik. Para pemirsa, sayang sekali mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat apa di belakang saya ini kan ada orang yang sedang bukan salaman. Kalau salaman begini kan formalitas ya kan. Ini sentuhan rasa di sini. Seperti seorang ibu memanggil anaknya gitu kan. Jadi itu negatifnya, ini positifnya, luar biasa. Jadi terowongan Istiqlal ini bukan hanya lubang yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi ini ada juga simbol yang sangat monumental. Ini adalah melalui sayembara yang luar biasa. Ya, seniman-seniman kita dari Bali, dari Jogja, dari Bandung akhirnya dimenangkan oleh seniman ITB yang sangat senior. Inilah hasilnya. Dan untuk apa kita memperingati atau mentemakan toleransi di tempat ini? Supaya menjadi bekas buat diri kita sendiri bahwa indahnya Istiqlal, ada jembatan yang menghubungkan antara dua rumah ibadah. Persis apa yang pernah dilakukan Nabi. Nabi juga pernah mengundang tokoh lintas agama di masjidnya dan dihadiri oleh tokoh-tokoh non-muslim seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster. Dipimpin oleh rombongannya pada waktu itu ialah Abdul Masih. Itu bisa kita lihat dalam kitabnya Sirah Ibnu Ishaq. Nabi memberikan hidangan makan dan minum di masjid tokoh lintas agama.
Jadi kita menjamu non-muslim di masjid, itu bukan suatu persoalan. Itu Rasulullah melakukan hal itu. Inilah Islam toleransi. Menghargai perbedaan. Ya, Indonesia yang sangat plural ini kalau tidak dibangun di atas toleransi itu sangat berbahaya. Maka itu jangan ada kebencian satu sama lain di antara kita. Perbedaan tidak boleh menjadi faktor untuk menyebabkan terjadinya konflik. Gembiralah orang yang mengidam-idamkan Indonesia untuk mencabik-cabik Indonesia kalau sesama kita itu berkonflik. Jualan yang paling mahal buat kita di luar negeri adalah kerukunan itu sendiri. Banyak ekspor kita, tapi yang paling mahal adalah kerukunan. Apa artinya banyak ekspor kalau nggak ada kerukunan? Apa artinya kita punya kekayaan yang banyak, tapi kalau nggak ada kerukunan, nggak bisa keluar rumah kan? Bahaya kan? Nah jadi peranan toleransi ini sangat penting dalam masyarakat yang plural. Karena itu pada bulan puasa Ramadan ini saya menghimbau dan kita semuanya mari menunjukkan bagi teman-teman kita yang tidak berpuasa, hargailah orang yang berpuasa. Jangan merokok di sembarang tempat, jangan mendemonstrasikan makan di luar. Dan tidak ada negara yang kita bisa lihat paling toleran selain Indonesia. Coba lihat, restoran ditutup dengan ikan hitam. Teman-teman kita di kantor yang non-muslim pun kadang-kadang ikut puasa. Luar biasa, mana ada negara yang seperti ini. Karena itu kita bersyukur hidup di Indonesia, bisa hidup dengan penuh ketenangan. Coba lihat di negara lain, perang mati-matian, sampai 40.000 yang korban di sekitar Israel sana loh. Di tempat yang lain juga banyak yang korban. Kita di sini rukun damai, padahal kita dengan perbedaan etnik, perbedaan agama, perbedaan pulau, perbedaan warga negara, macam-macam. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, akhirnya kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata toleransi itu menjanjikan banyak hal yang positif. Tapi sebaliknya berkonflik itu juga menjanjikan banyak hal yang negatif. Kenapa kita harus mengejar yang negatif kalau bisa kita peroleh yang positif? Bulan puasa Ramadan ini mengajak kita untuk bersikap positif pada siapapun juga. Berpuasa ini adalah latihan menahan diri, latihan kesabaran. Jadi kalau kita tersinggung, kalau kita dikritik orang, ya Allah kalau kritikannya menang, benar, ampuni aku, berarti aku yang salah. Tapi kalau kritikannya itu keliru, ampuni dia. Enak kan, tidak ada dendam yang bermalam. Mari kita berdoa, semoga puasa kita kali ini diterima, bertambah kesabaran kita, ketabahan kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.